Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Tweka, NIM 1918381, slot Selasa 10.30. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah praktikum dari pembelajaran mesin. Yang pertama, jalankan Jupyter Notebook melalui Anaconda Prompt seperti pada pertemuan praktikum pertama. Ini adalah merupakan tampilan dari Anaconda Prompt apabila dijalankan Jupyter Notebook. Yang kedua, setelah Jupyter dijalankan di browser, pilih New Notebook, lalu pilih Python 3. Nah, ini merupakan tampilan dari Jupyter Notebook apabila sudah tampil pada web. Setelah itu klik New, terus klik Python 3. Nah, ini merupakan tampilannya. Ketika ingin mengganti nama filenya, bisa diklik di sini. Misalnya kita tulis praktikum SVM, terus rename. Nah, tampilannya akan seperti ini. Yang ketiga, rename notebook dengan nama praktikum 7 SVM. Nah, ini dia praktikum 7 SVM. Selanjutnya, kita akan melakukan import library yang akan digunakan pada praktikum ini. Import library-nya seperti tampilan pada poin keempat. Nah, ini dia apabila diimplementasikan ke Jupyter Notebook. Terus pada poin kelima, kita menggunakan dataset yang sudah tersedia dari library scikit-learn Python, yaitu dataset Iris. Dataset Iris berisi 150 data dengan jumlah atribut adalah 4. Dataset Iris merupakan data jenis tanaman iris. Nah, atribut dataset Iris yaitu sepal length, sepal width, petal, dan petal width. Kelasnya yaitu ada iris setosa, iris vesicular, sama iris virginica. Nah, ini akan diimplementasikan pada Jupyter Notebook. Iris dataset load underscore iris, terus iris data dot shape dot iris target shape. Nah, ini sini kita membuat datanya terlebih dahulu. Ini berisi 150 data. Kemudian kita panggil iris.target. Ini adalah hasilnya. Nah, yang ini tuh dia nggak ada di modul, tapi ada pada video materi. Nah, ini hasilnya 150,4, terus ininya 150. Maksudnya tuh datanya tuh ada 150. Selanjutnya yaitu kita akan membagi dataset iris menjadi dua bagian, yaitu data training dan data testing. Data training digunakan untuk membangun model klasifikasi, sedangkan data testing digunakan untuk menguji akurasi dari klasifikasi yang akan dilakukan. Di sini terdapat library scikit-learn pada Python menyediakan fungsi untuk membagi data menjadi data training dan data testing.
fungsi ini adalah train underscore test underscore split, di mana parameternya adalah atribut data yang akan di-split, kelas data yang akan di-split, jumlah data testing yang akan dikehendaki. Nah, ini adalah kode yang akan dibuat pada Jupyter Notebook. Atribut underscore training, atribut underscore testing, kelas training, kelas testing, terus yang tadi train test split, terus iris data, iris target, size-nya, sama random state-nya. Nah, pada test size-nya itu kan 0,4, artinya kita akan menggunakan 40% data dari data iris sebagai data testing, sedangkan 60% lainnya digunakan sebagai data training. Ini adalah atribut trainingnya, dan ini adalah kelas training dan kelas testingnya. Selanjutnya yang ketujuh, pada langkah selanjutnya kita akan menjalankan algoritma SVM untuk membuat model klasifikasi pada data training. Caranya panggil linear SVC, kemudian panggil fungsi fit. Nah, di sini dibuat seperti ini karena kita akan memanggil linear SVC-nya. Selanjutnya, kita dapat melihat hasil prediksi dari data testing. Untuk melihat hasil prediksi data testingnya, kita buat model svm.predict atribut testing, maka hasilnya akan keluar. Langkah yang ke-9 yaitu adalah skor akurasi prediksi pada data testing. Nah, kita akan memanggil skornya. Nah, di sini kita melihat hasilnya yaitu 0,916666 sampai seterusnya. Terlihat bahwa skor akurasi adalah 91,66% dengan skor akurasi yang tinggi. Ini artinya SVM sangat akurat digunakan untuk melakukan klasifikasi pada dataset iris. Yang ke-10, selanjutnya kita akan melakukan pengujian dengan cross validation untuk kasus yang sama. Di sini kita akan menggunakan 10 kali pengujian terdapat pada library scikit-learn-nya sudah menyediakan fasilitas untuk cross validation, yaitu dengan fungsi cross underscore val underscore score. Contohnya, kita akan melakukan cross validation sebanyak 10 kali, artinya akan dilakukan 10 kali iterasi. Pada masing-masing iterasi akan dilakukan training dan testing pada data iris, serta dicatat akurasi klasifikasi pada setiap iterasinya. Nah, di sini kita panggil dulu untuk mau membuat cross validation-nya harus membuat seperti ini. Terus kita buat akurasinya seperti ini. Nah, ini terdapat error tapi tidak menjadi masalah. Terus kita panggil akurasinya. Nah, ini dia hasil dari akurasi. Terus akurasi minnya yaitu 0,96%, 0,966%. Nah, hasilnya kan sama seperti yang ini, model SVM-nya. Jadi kita mau gunakan model SVM yang ini atau
Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.